Langit di atas gedung wisuda tampak kelabu saat Rania berdiri sendirian di antara tawa dan pelukan keluarga lain. Di tangannya tergenggam ijazah dengan predikat pujian, hasil dari kerja keras bertahun-tahun yang ia jalani sendirian. Namun tidak ada satupun dari keluarganya yang datang. Saat membuka ponselnya, hatinya hancur melihat unggahan sang kakak. Ayah, ibu, dan kakaknya sedang berlibur di Bali, sambil menertawakan acara wisudanya yang mereka sebut membosankan. Di hari itu, Rania memutuskan satu hal. Ia tidak akan pernah kembali. Namun takdir memiliki rencana yang jauh lebih gelap. Beberapa jam setelah ia pergi, rumah keluarganya terbakar hebat, dan semua orang percaya Rania mati di dalamnya. Padahal kenyataannya jauh lebih mengerikan. 5 tahun kemudian, seorang wanita bernama Safira muncul di depan perusahaan keluarga Broto. Dan kali ini, bukan sebagai korban, melainkan sebagai badai yang akan menghancurkan mereka dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Langit di atas gedung serbaguna universitas tampak kelabu, seolah menahan beban yang sama beratnya dengan apa yang kurasakan saat ini. Di tengah riuh rendah tawa dan pelukan keluarga lain, aku berdiri mematung di dekat pilar besar. Tangan kananku mencengkeram map ijazah dengan predikat pujian, sementara tangan kiriku meremas ujung jubah wisuda yang mulai kusut. Sudah 4 jam aku berdiri di sini, menanti wajah-wajah yang kukira mencintaiku. Pemandangan di depanku begitu menyakitkan. Seorang teman sekelas dihadiahi buket bunga raksasa oleh ayahnya, sementara ibunya merapikan topi toganya dengan penuh kasih. Aku teringat betapa kerasnya aku bekerja paruh waktu di perpustakaan hanya untuk membayar biaya hari ini. Aku tidak meminta kemewahan, aku hanya ingin mereka hadir. Sekadar berdiri di sampingku agar aku merasa benar-benar memiliki keluarga. Dengan jari gemetar, aku membuka ponselku yang retak. Jantungku seolah berhenti berdetak saat melihat unggahan cerita Lukman. Di sana, di bawah terik matahari pantai Bali, mereka sedang bersulang gelas koktail. Ibu tertawa lebar dengan kacamata hitam mahalnya, dan ayah bersantai di kursi jemur. Kalimat Lukman tertulis jelas. Liburan keluarga akhirnya bebas dari acara membosankan. Dunia seolah runtuh seketika. Hening menyelimuti jiwaku. Rasa sedih yang mendalam tiba-tiba membeku menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Aku melepas topi toga yang terasa berat dan tidak berarti lagi, lalu melemparkannya ke tempat sampah basah. Jubah hitam itu menyusul, tenggelam di antara tumpukan kelopak bunga mawar yang layu. Hari ini, Rania yang naif telah mati. Aku tidak akan pernah menunggu mereka lagi. Di dalam gerbong kereta ekonomi yang sesak dan dingin, aku mematahkan kartu SIM-ku menjadi 2. Aku menghapus setiap jejak digital, menghapus setiap nomor yang pernah kuhubungi. Kereta ini membawaku menuju kota metropolitan yang asing, menjauh dari luka yang menganga. Aku ingin lenyap. Aku ingin menjadi orang asing yang baru lahir dari rahim kekecewaan. Tiba di stasiun pusat, mataku terpaku pada layar televisi besar. Berita utama, kebakaran hebat melanda rumah keluarga Broto. Jantungku berhenti berdetak melihat api melahap rumah tempatku tumbuh. Pembawa berita mengatakan petugas menduga aku terjebak di dalam kamar yang runtuh. Ironi ini sungguh getir. Jika aku pulang tepat waktu untuk menangisi mereka, aku pasti sudah mati terpanggang sekarang. Semesta memberiku jalan keluar yang mengerikan. Di sebuah kamar kos sempit, aku memulai hidup sebagai Safira. Aku memotong rambutku, mengenakan hijab, dan melatih cara bicaraku. Aku menggunakan keahlian akuntansiku untuk bekerja siang malam. Setiap artikel tentang kekayaan keluarga Broto yang bangkit karena uang asuransi kematianku, kutempel di dinding. Wajah-wajah munafik mereka di majalah bisnis adalah bahan bakar dendamku setiap pagi. 5 tahun berlalu, dan aku berhasil meretas server pribadi ayah. Tanganku mendingin saat menemukan folder bernama Asuransi R. Polis asuransi jiwa atas namaku bernilai puluhan miliar rupiah, diperbarui tepat sebelum wisuda. Ada surel tentang pembersihan lokasi. Mereka tidak hanya menelantarkanku, mereka sengaja mengunci pintu kamarku dan pergi ke Bali, berharap aku mati terbakar demi modal perusahaan mereka. Aku bukan anak mereka, aku hanya komoditas yang siap disembelih. Kini,
Aku berdiri di depan gedung pencakar langit Brotocorp. Mengenakan blazer krem yang sempurna dan tatapan mata yang mampu membekukan lawan, aku melangkah masuk. Aku bukan lagi korban. Aku adalah auditor senior yang ditunjuk untuk memeriksa kelayakan perusahaan mereka sebelum IPO. Saat pintu ruang rapat terbuka, aku melihat 3 hantu masa laluku duduk dengan sombong. Mereka tidak mengenali putri yang telah mereka bunuh. Selamat pagi. Saya Safira. Auditor yang akan memastikan tidak ada 1 rupiah pun yang kalian sembunyikan. Suaraku mantap, tidak bergetar. Ayah menyalamiku dengan telapak tangan yang dingin, dan ibu menatap tas bermerekku dengan iri. Mereka memuji profesionalismu tanpa tahu bahwa di balik hijab ini, terdapat luka yang mereka gores sendiri. Permainan baru saja dimulai. Aku meletakkan sebuah kotak kecil di depan ibu. Sebuah cenderamata untuk hiasan meja baru ibu, kataku manis. Saat ia membukanya, wajahnya berubah pucat pasi. Sebuah gembok tua yang hangus terbakar menggelinding keluar. Ibu menjerit kecil, seolah melihat hantu. Ia teringat gembok yang ia putar untuk mengunci kamarku 5 tahun lalu. Ketakutan mulai merambat di matanya, dan aku sangat menikmatinya. Aku memojokkan Lukman di ruang kerjanya. Kutunjukkan bukti penggelapan dana perusahaan sebesar 15 miliar yang ia gunakan untuk judi. Pilihannya mudah, Lukman. Membusuk di penjara, atau serahkan bukti rencana ayahmu. Lukman, sang pengecut, menyerah seketika. Ia menyerahkan buku catatan hitam ayah yang berisi alur pembayaran kepada pelaku pembakaran. Keluarga ini mulai saling memakan satu sama lain. Malam puncak tiba. Di depan ratusan investor, ayah berpidato penuh kemunafikan tentang dedikasinya untuk mendiang putrinya. Saat itulah aku menekan tombol enter. Layar raksasa di belakangnya menampilkan video CCTV ibu yang sedang menyiram bensin dan mengunci pintu kamarku. Suara kunci yang berputar menggema di seluruh ruangan, membungkam semua tawa palsu malam itu. Aku melangkah ke atas panggung, menghapus riasan di rahangku untuk menunjukkan tanda lahir berbentuk bulan sabit. Bapak bertanya siapa saya? Bisikku tepat di telinga ayah yang gemetar. Aku adalah investasi terbaikmu yang gagal kau cairkan. Polisi merangsek masuk, memborgol mereka di depan kamera media. Kerajaan yang dibangun di atas abu nyawaku akhirnya runtuh berkeping-keping. 6 bulan kemudian, aku berdiri di panti asuhan kasih bunda. Seluruh uang hasil penyitaan aset mereka kudonasikan untuk anak-anak terlantar. Aku tidak butuh uang yang berbau darah itu. Saat melihat anak-anak itu tersenyum, aku merasa benar-benar bebas. Aku telah memutus rantai kebencian. Aku tidak lagi membawa nama Broto. Aku adalah Safira, wanita yang melukis masa depannya sendiri dengan tinta kedamaian. Di balik jeruji besi yang dingin dan berkarat, aku menatap sisa-sisa pria yang pernah kupanggil ayah. Tak ada lagi keangkuhan, hanya raga yang layu dimakan penyesalan yang terlambat. Di matanya yang kosong, aku melihat bayangan api yang dia sulut sendiri, api yang kini membakar jiwanya dalam sunyi. Aku datang bukan untuk mencaci, melainkan untuk melepaskan belenggu terakhir yang mengikat namaku pada dosanya. Saat aku berbalik pergi, aku tahu bahwa suara langkah kakiku adalah nada terakhir dari simfoni duka yang ia ciptakan sendiri. Aku berdiri di atas tanah yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan paling kejam. Arang dan abu telah lama hanyut oleh hujan, digantikan oleh hamparan rumput hijau dan bunga-bunga kecil yang berani mekar di antara retakan aspal. Di sini, di tempat Rania seharusnya mati, Safira menemukan kedamaian yang sejati. Aku menanam sebatang pohon melati putih, simbol bagi masa lalu yang telah kupulangkan ke pelukan bumi. Wanginya menyapu sisa bau hangus di ingatanku, menandakan bahwa musim dingin di hatiku telah benar-benar usai. Kota ini bersinar dengan ribuan lampu, seperti bintang-bintang yang jatuh ke pelukan aspal. Aku menghirup napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan yang tak lagi berbau asap dan bensin. Safira bukanlah sekadar nama, ia adalah nyanyian kemenangan atas badai yang pernah menghantam tanpa ampun. Langkahku kini ringan, menapak di atas jalan yang kubangun dengan kejujuran, menuju ufuk yang tak lagi dibatasi oleh bayang-bayang masa lalu. Aku tidak lagi mencari pengakuan, karena aku telah menemukan diriku sendiri di tengah runtuhan. Di balik kaca kusam penjara, aku menatap sosok yang dulu kupanggil ibu. Matanya liar, jemarinya gemetar meraba udara kosong seolah mencoba menangkap kembali kemewahan yang telah menguap. Tidak ada benci yang tersisa di dadaku, hanya rasa hambar yang dingin. Aku datang bukan untuk memaafkanmu, tapi untuk membebaskan diriku dari bayangmu. Bisikku pelan.
Dia hanya meraung memanggil namaku dengan suara parau. Namun panggilan itu tak lagi mampu menggetarkan dinding hatiku yang telah membatu dalam kedamaian. Langkah kakiku terhenti di tanah tandus yang pernah menjadi saksi bisu pengkhianatan paling keji. Sisa-sisa arang telah tertutup oleh rumput liar yang tumbuh berani di antara retakan pondasi. Di sini, di tempat mereka merencanakan kematianku, aku menanam sebatang pohon melati putih. Biarlah wanginya menghapus aroma bensin dan pengapnya pengkhianatan yang dulu menyesakkan paru-paruku. Aku bukan lagi abu yang berterbangan di tiup angin, melainkan akar yang menghujam kuat ke bumi, siap tumbuh menjulang tanpa butuh restu dari mereka yang pernah ingin membakarku. Di halaman panti asuhan, seorang gadis kecil dengan mata bulat yang penuh harap menarik ujung blazerku. Dia mengingatkanku pada Rania yang dulu, kecil, rapuh, dan haus akan cinta yang tak pernah datang. Saat aku mendekapnya, aku menyadari bahwa luka-lukaku telah menjadi jalan bagi kesembuhan orang lain. Uang yang dulu mereka tumpuk dengan dosa, kini menjelma menjadi buku-buku dan tawa yang menggema di selasar ini. Aku telah mengubah kutukan menjadi berkat, dan dalam setiap tawa anak-anak ini, aku menemukan potongan jiwaku yang sempat hilang dalam api. Malam ini, aku berdiri di puncak gedung, memandang cakrawala kota yang berpijar bagaikan hamparan permata. Di sampingku, Adrian menggenggam tanganku dengan kehangatan yang tulus, sebuah rasa yang tak pernah kutemukan dalam pelukan keluarga kandungku. Bintang-bintang di langit seolah menjadi saksi bahwa Safira telah menang atas gelapnya malam yang panjang. Aku tidak lagi menoleh ke belakang, karena cahaya di depanku terlalu indah untuk dilewatkan. Rania telah lama beristirahat dalam damai di antara abu, dan Safira kini terbang bebas menuju ufuk yang baru. Di lorong penjara yang lembab dan berbau apak, Safira berdiri tegak bagai menara gading di tengah rawa yang membusuk. Di balik kaca kusam, pria yang dulu ia panggil ayah kini hanyalah raga yang layu, memohon ampun pada bayang-bayang yang ia ciptakan sendiri. Ayah, lihatlah tanda lahir ini, bisik Safira sambil menunjuk rahangnya dengan jari yang tenang. Ini adalah segel takdir yang tak bisa kau bakar dengan api asuransimu. Air mata Pak Broto jatuh di atas baju oranyenya yang kusam, namun Safira hanya membalasnya dengan tatapan sedingin es kutub, mengubur sisa-sisa duka di balik keheningan jeruji besi. Safira berdiri di depan bekas kantor pusat Broto Corp yang kini telah bersalin rupa menjadi tempat penuh harapan. Dengan tangan yang mantap, ia merobek kain penutup plakat nama perusahaan yang penuh noda itu, menggantinya dengan prasasti perak bertuliskan, Yayasan Cahaya Rania. Di sini, di atas tanah yang pernah dibangun dari kebohongan dan darah imajinernya, ia akan menanam benih-benih kebenaran bagi mereka yang terbuang. Biarlah nama Rania hidup sebagai penawar bagi jiwa yang lara, bukan lagi sebagai korban dari keserakahan, gumamnya di tengah embusan angin sore yang membawa aroma melati. Di taman panti asuhan yang kini riuh oleh tawa anak-anak, Safira duduk bersimpuh di antara kelopak bunga yang berguguran. Ia memejamkan mata, membiarkan memori tentang panasnya api dan dinginnya hujan wisuda tersapu oleh kehangatan sinar matahari. Ia meraba tanda lahir di rahang kanannya, bukan lagi sebagai kutukan pembawa sial, melainkan sebagai medali kemenangan atas kematian yang gagal menjemputnya. Di bawah langit senja yang jingga, Safira menyadari bahwa ia telah berhasil melahirkan dirinya sendiri dari rahim kepedihan, tumbuh menjadi mawar yang berduri namun sangat indah. Di puncak gedung tertinggi di ibu kota, Safira menatap ufuk timur di mana fajar mulai menyapa cakrawala. Di sampingnya, Adrian menggenggam tangannya dengan ketulusan yang tak pernah ia dapatkan dari darah dagingnya sendiri. Masa lalu adalah debu yang telah kutinggalkan, dan aku adalah angin yang akan terbang menuju langit baru, ucap Safira dengan senyum yang paling tulus. Ia melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang keluarga Broto di kegelapan malam, menuju cahaya masa depan yang ia lukis dengan martabat, integritas, dan cinta yang sejati. Di balik jeruji besi yang pengap, Safira berdiri tegak menyaksikan reruntuhan jiwa wanita yang dulu melahirkannya. Ibu Santi meringkuk di sudut sel, jemarinya terus mencakar dinding seolah mencoba membuka pintu yang terkunci dalam ingatannya. Kunci itu tidak akan pernah berputar kembali. Ibu, bisik Safira, suaranya setajam belati yang dibalut sutra. Saat Ibu Santi menoleh dan melihat tanda lahir bulan sabit di rahang Safira, ia menjerit histeris, menyangka maut telah datang menjemputnya dalam wujud malaikat yang ia khianati. Safira berbalik tanpa setetes pun air mata. Baginya, rahim itu telah lama menjadi kuburan, dan kini ia benar-benar telah memerdekakan dirinya dari kutukan darah.
Gema tawa anak-anak di selasar Yayasan Cahaya Rania menjadi simfoni penyembuh bagi luka yang selama 5 tahun ini menganga. Safira berlutut di tengah kerumunan jiwa-jiwa kecil yang tak lagi terlantar. Merasakan jemari mungil mereka menyentuh blazer kremnya dengan penuh rasa syukur. Harta yang dulu dikumpulkan dari abu pengkhianatan kini telah menjelma menjadi buku, tawa, dan masa depan yang cerah. Di gedung ini, nama Rania tidak lagi diteriakkan dalam duka, melainkan dibisikkan dalam doa-doa tulus setiap malam. Safira menyadari bahwa ia bukan sekadar penyintas. Ia adalah jembatan bagi mereka yang hampir tenggelam dalam kegelapan yang sama. Matahari terbenam di Cakrawala Jakarta, menyepuh langit dengan warna jingga dan emas yang megah, seolah merayakan kemenangan sebuah jiwa yang tak terkalahkan. Safira berdiri di balkon tertinggi, membiarkan angin senja membelai hijabnya, menatap kota yang kini bertekuk lutut di bawah kakinya. Tidak ada lagi hantu Rania yang menangis di kampus kelabu. Yang tersisa hanyalah Safira, wanita yang melahirkan dirinya sendiri dari api dan pengkhianatan. Ia meraba tanda lahir di rahangnya, sebuah medali kemenangan yang abadi. Aku adalah badai yang kau ciptakan sendiri, Ayah, dan kini aku telah tenang. Gumamnya lembut sebelum melangkah menuju cahaya fajar baru yang menantinya di ufuk harapan. Di balik jeruji besi yang dingin, Safira berdiri tegak bagai pilar kebenaran yang tak tergoyahkan. Ia menatap pria tua di hadapannya yang kini hanya tinggal bayangan dari kecongkakannya sendiri. Lihatlah tanda ini, Ayah. Bisiknya lembut namun tajam, jemarinya menunjuk pada tanda lahir bulan sabit di rahang kanannya. Ini bukan sekadar tanda lahir. Ini adalah segel takdir yang membuktikan bahwa api kebencianmu tak pernah sanggup menghanguskan kebenaran. Di mata ayahnya yang hampa, Safira melihat kehancuran yang mutlak. Sebuah akhir dari silsilah pengkhianatan yang kini ia kubur dalam keheningan penjara tanpa setetes pun air mata penyesalan. Langkah kaki Safira bergema di selasar panti asuhan yang baru saja ia resmikan dengan nama Cahaya Rania. Di sana, ia berlutut di antara anak-anak yang matanya berbinar penuh harap, merasakan tangan-tangan mungil menyentuh blazer kremnya yang anggun. Harta yang kau kumpulkan dari pengkhianatan, kini telah kusembuhkan menjadi tawa mereka, gumamnya dalam hati. Ia tidak lagi melihat bayangan api yang melahap rumahnya, melainkan melihat ribuan masa depan yang mekar dari abu masa lalunya. Di setiap senyum anak-anak itu, Safira menemukan kembali potongan jiwanya yang sempat hilang, kini utuh dan bercahaya dalam balutan ketulusan yang nirmala. Di puncak gedung tertinggi saat senja mulai membasuh langit dengan warna tembaga, Safira berdiri memandang cakrawala yang tak terbatas. Angin malam membelai hijab sutranya, membawa pergi sisa-sisa aroma hangus yang selama 5 tahun menghantui setiap hela napasnya. Ia meraba bingkai kacamatanya, menatap pantulan dirinya yang kini penuh wibawa dan kedamaian sejati. Prahara telah usai, dan fajar baru telah menyapa, ucapnya pada sunyi. Safira kini bukan lagi korban yang meratap di bawah guyuran hujan wisuda, melainkan ratu di atas singgasana integritas yang ia pahat sendiri dari bongkahan kecewa. Ia melangkah menuju masa depan, meninggalkan bayang-bayang pengkhianatan di kegelapan malam yang telah sirna. Di balik sekat kaca yang buram oleh napas keputusasaan, Safira menatap raga wanita yang dulu mengandungnya. Ibu Santi kini hanyalah seonggok daging yang gemetar. Jemarinya yang dulu berhias berlian kini kotor mencakar meja besi. Rahimmu mungkin pernah menjadi rumahku, tapi tanganmu jugalah yang mengunci peti matiku. Bisik Safira dengan nada yang begitu tenang hingga terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Ia menyentuh tanda lahir bulan sabit di rahangnya, sebuah bukti fisik yang tak mampu dihapus oleh kobaran api asuransi. Di mata ibunya yang liar oleh kegilaan, Safira tidak lagi melihat cinta, hanya pantulan dosa yang kini datang menagih nyawa dalam wujud keheningan yang membeku. Langkah kakinya tidak lagi bergetar saat menginjak tanah yang pernah menjadi saksi bisu pengkhianatan paling keji. Arang dan abu telah lama sirna, digantikan oleh hamparan melati putih yang wanginya menyapu sisa-sisa aroma bensin di ingatannya. Safira memejamkan mata, membiarkan angin senja membelai wajahnya yang kini penuh wibawa. Di tempat ia seharusnya mati terbakar, ia justru melahirkan dirinya sendiri dari sisa-sisa kehancuran. Aku bukan lagi debu yang kau sapu, Ayah. Aku adalah akar yang kini menghujam bumi, tumbuh menjulang tanpa butuh restu dari tangan yang pernah ingin membinasakanku. Gumamnya pada langit yang kini tak lagi kelabu. Malam menyelimuti Jakarta dengan ribuan cahaya, namun tak ada yang lebih terang daripada api integritas di dada Safira. Ia berdiri di depan jendela kaca raksasa, menatap gedung-gedung yang kini tampak kecil di bawah kakinya. Prahara telah usai,
Keluarga Broto telah menjadi sejarah hitam yang terkubur di balik jeruji besi, sementara ia berdiri sebagai ratu di atas takdir yang ia pahat sendiri. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari mereka yang buta akan harga diri. Kalian mengajariku bahwa uang adalah segalanya, namun aku membuktikan bahwa kebenaran adalah satu-satunya mata uang yang takkan pernah devaluasi, ucapnya pelan. Safira memutar kursinya, meninggalkan bayang-bayang masa lalu, siap menyongsong fajar baru sebagai wanita yang takkan pernah bisa dipatahkan lagi. Safira berdiri di atas tanah yang dulu menjadi abu, namun kini telah berubah menjadi taman melati yang harum. Ia meraba tanda lahir bulan sabit di rahangnya, seolah menyentuh segel takdir yang tak bisa dihancurkan oleh api. Rania yang malang telah lama beristirahat di sini, dan dari abunya, Safira lahir untuk menantang dunia, bisiknya pada angin senja. Tidak ada lagi bau bensin yang menyesakkan, hanya aroma kehidupan baru yang mekar di antara retakan masa lalu. Ia telah memenangkan pertempuran paling sunyi dalam hidupnya. Di balik meja jati yang kokoh, Safira menatap pantulan wajahnya di jendela kaca yang membentang luas menghadap cakrawala kota. Kacamata berbingkai emas itu melindungi matanya yang kini memancarkan kekuatan dingin dan terkalkulasi. Ia teringat bagaimana ayahnya menganggapnya hanya sebagai angka dalam polis asuransi, namun kini ia adalah pemilik dari setiap jengkal martabat yang ia bangun sendiri. Kalian mengira aku adalah korban, padahal aku adalah badai yang kalian ciptakan sendiri, gumamnya sambil tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tak lagi mengenal rasa takut. Safira berlutut di hadapan seorang gadis kecil yang matanya penuh dengan sisa-sisa trauma, persis seperti dirinya dulu. Ia menyerahkan sebuah buku catatan bersampul kulit yang indah ke tangan mungil itu. Tuliskan ceritamu sendiri, sayang. Jangan biarkan tangan orang lain memegang penanya, bahkan jika itu tangan orang tuamu sekalipun, ucapnya dengan nada yang lembut namun berwibawa. Di gedung Yayasan Cahaya Rania ini, ia bukan hanya menghapus jejak kejahatan keluarganya, tetapi sedang menanam benih-benih baja yang takkan bisa dipatahkan oleh pengkhianatan manapun. Matahari fajar mulai menyapu cakrawala, menyepuh langit Jakarta dengan warna keemasan yang megah. Safira melangkah keluar dari bayang-bayang gedung tua, kepalanya tegak dengan blazer marun yang berkibar di tiup angin pagi. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, karena penjara dan abu telah menjadi tempat bagi mereka yang mencoba memadamkan cahayanya. Setiap langkahnya kini adalah sajak kemenangan, sebuah bukti bahwa ia telah melahirkan dirinya sendiri dari api pengkhianatan menuju ufuk harapan yang abadi. Rania telah tiada, dan Safira kini adalah matahari yang takkan pernah bisa ditenggelamkan.